Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Merupakan bacaan yang sering kita baca saat hendak memulai sesuatu, seperti makan, minum, bekerja, saat hendak bepergian, dan melakukan aktivitas kita sehari-hari, berharap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari gangguan setan. Rasulullah SAW berkata, setan bersemayam di hati setiap manusia. Saat hati mengingat Allah, setan akan lari dan manusia akan selamat dari gangguannya. Namun tatkala hati tidak mengingat Allah, saat itu setan menawan si pemilik hati serta mendorongnya melakukan berbagai perbuatan keji. Mungkin kebanyakan dari kita masih banyak yang belum tahu dan masih ada yang menganggapnya sepele dan mungkin masih biasa saja. Untuk itu, membaca basmalah di dalam setiap pekerjaan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, seluruh Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Fatihah itu sendiri terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa sekali bukan, jika kita mampu mengamalkannya dengan rutin dan istiqomah. Berikut ini kisah kesaktian basmalah yang telah saya rangkum dari berbagai sumber terpercaya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini diambil dari kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asyifa karya Said Abi Bakar yang dikenal dengan nama Said Bakri Al-Makki bin Said Muhammad Syato Adimyati, halaman 5. Rasulullah SAW bercerita, di malam saat aku Isra Mi'raj, aku melihat 4 buah sungai di surga. Pertama, sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kedua, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Ketiga, sungai khamar yang lezat rasanya bagi orang yang meminumnya. Dan keempat, sungai madu yang disaring seperti yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Di dalam surga, ada sungai-sungai yang tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, wahai Jibril, dari mana sumber sungai-sungai itu dan kemana akan mengalir? Jibril pun menjawab, sungai itu mengalir ke telaga Kautsar, tapi saya tidak tahu dari mana sungai-sungai itu mengalir. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mau memberitahu atau mau memperlihatkan kepadamu dari mana sungai-sungai itu mengalir. Kemudian beliau berdoa dan datanglah seorang malaikat. Malaikat itu lalu menyuruhku untuk memejamkan mata. Kemudian aku pejamkan mataku dan malaikat itu menyuruhku untuk membuka mataku kembali. Saat kubuka mataku, aku tiba-tiba ada di dekat sebuah pohon, dan aku melihat sebuah kubah putih yang terbuat dari mutiara putih, yang seandainya seluruh penduduk bumi baik jin dan manusia berkumpul dan diletakkan di kubah itu, maka niscaya mereka hanya terlihat seperti seekor burung yang hinggap di atas sebuah gunung, atau bagaikan bola yang dilempar ke lautan. Dan kubah itu memiliki sebuah pintu warna merah dari emas, menurut keterangan lain dari zamrud yang hijau. Tetapi pintu itu terkunci, dan aku melihat keempat buah sungai itu mengalir dari bawah kubah tersebut. Saat aku hendak pergi, malaikat itu berkata kepadaku, mengapa engkau tidak masuk ke dalamnya? Bagaimana aku bisa masuk? Pintunya terkunci, dan aku tidak memiliki kuncinya, jawabku. Malaikat itu lalu berkata, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saat aku mendekati kunci itu, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kunci itu terbuka dan aku masuk ke dalam kubah itu. Di dalamnya, aku melihat lafaz Bismillahirrahmanirrahim tertulis di keempat sudut kubah itu. Dan aku melihat sungai air bersumber dari lubang mimnya lafaz Bismi. Sungai susu bersumber dari haknya lafaz Allah. Sungai Khamar keluar dari mimnya Ar-Rahman. Sungai madu keluar dari mimnya lafaz Ar-Rahim. Maka aku tahu kalau keempat buah sungai itu mengalir dari lafaz basmalah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang mengingatku, berzikir dengan hati yang ikhlas, dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan memberinya minuman dari sungai-sungai ini. Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Kisah berikutnya diceritakan dalam kitab Nawadir karangan Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, bahwasannya dulu terdapat seorang wanita solehah yang memiliki suami munafik. Setiap hal yang dilakukan wanita tersebut, baik perkataan maupun perbuatan, selalu dimulai dengan membaca basmalah, sehingga membuat sang suami merencanakan sebuah aksi untuk memalukan istrinya yang selalu membaca basmalah. Sang suami akhirnya memberikan sebuah bungkusan atau dompet berisi benda berharga kepada istrinya seraya berkata, "Simpan dan jagalah ini." Kemudian sang istri menyimpannya di sebuah tempat yang aman dan menguncinya. Selang beberapa waktu, sang suami secara diam-diam mengambil bungkusan tersebut dari tempat penyimpanan dan membuangnya ke dalam sumur yang ada di dalam rumahnya. Setelah itu, dia berpura-pura meminta bungkusan tersebut kepada istrinya agar diambil dari tempat penyimpanannya. Sang istri pun bergegas menuju tempat penyimpanan bungkusan tersebut seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan suaminya yang sebenarnya adalah agar bisa memarahinya dan mencela perilakunya yang sering membaca basmalah. Sang istri pun mengulurkan tangan ke tempat penyimpanan dan didapatinya bungkusan tersebut berada di tempat semula dan dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian dia menyerahkan bungkusan tersebut kepada suaminya. Alangkah heran dan terkejutnya sang suami melihat bungkusan itu, padahal ia telah mengambil dan membuangnya ke dalam sumur. Setelah kejadian yang tidak masuk akal itu, sang suami pun bertaubat dari kemunafikannya dan percaya terhadap barokah keistimewaan basmalah. Wallahu alam. Demikianlah kisah kesaktian basmalah yang dapat saya rangkum. Semoga kita semakin rajin dan tidak pernah lalai dalam mengucapkan basmalah di setiap aktivitas kita. Dan semoga semakin bertambah kuat pula keimanan kita. Amin amin ya robbal alamin.